넌 놈들이냐? 넌 누구냐? 물러서라! 네가 감히 무슨 짓을 하는지 아는 것이냐? 뭐 예언자들이다. 웬 놈이냐? 깼느냐? 살려주십시오, 나리. 빨리 말해보거라. 장희정관과 그 수하들이 역참의 모든 창의적인 감이 웬 놈들이냐? 이건 분명 Hai guys, kembali lagi di channel Prisa Hapsari. Makasih ya buat kalian yang udah klik video aku. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Masih melanjutkan alur film Dongi episode ke-25. 그곳으로 가던 중에 잠시 도성에 들른 것입니다. 동이가 살아있단 말이지? 사람 어느 안전이라고? 아니다. 그만두거라. 기방행수인 설이라 합니다. 잊지 않겠습니다. Terkejut melihat Hejae tak jauh dari tempatnya berpijak, Dongi memutuskan untuk kembali ke rumah Tuan Byun. Tak pernah terpikirkan sebelumnya, Dongi bertemu dengan pria yang menginginkan nyawanya di provinsi Uiju. 여기 어디라고 하지 않았느냐? 가서 확인해보. 행설은 지금 보시고도 그러십니까? 이런 미친놈. Tuan Byun sedih karena Dongi justru ingin kabur dari rumahnya setelah ia menyelamatkan hidup Dongyi. Namun Simbok datang untuk membantu Dongi mengatasi hal itu. Ia menyebut sedang menyuruh Dongi untuk membelikan pakaian di pasar. 남은 것 좀 얻어오라 시켰다네. 예? 나으리, 내가 속옷이 다 떨어져서 안에 이불 껴 있어야지. 아저씨, 지금 심유택 나으리 어디 계세요? Dongi khawatir keberadaannya akan diketahui Hejae, mengingat Tuan Byun juga sedang berurusan dengannya. Sikap Dongi yang begitu panik melihat Hejae membuat Simbok menduga jika Dongi punya alasan tersendiri untuk menghindarinya. 아니, 저자는 Simbok merasa harus membantu Dongi karena ia memiliki dendam pribadi dengan Hejae. Ditambah lagi banyaknya kaum pelajar yang geram dengan tingkah Hejae dan ratu yang baru. 조용하거라. 그러다 장희재가 들을라. 그자가 보낸 자객의 칼을 맞고 여기까지 흘러오기 전 Dongi menceritakan kejadian sebelum ia menjadi pelayan Tuan Byun, di mana ia adalah seorang penyidik istana yang diincar oleh pembunuh bayaran Hejae. Kedua orang ini rupanya memiliki keberanian yang cukup besar, karena sangat penasaran dengan apa yang Hejae rencanakan di provinsi itu. 네 눈엔 어떨런지 모르겠지만 내가 이래봬도 선비다. Polisi Seo berniat singgah ke ibu kota sebelum perjalanan jauhnya ke Uiju, karena raja sudah mengirim pesan rahasia lewat kedua bawahannya. 말을 바꿔야겠네. 그래. Sementara itu di istana, beredar rumor jika raja mengungkapkan penyesalan setelah membaca novel perjalanan Ratu Inhyeon. Tapi ratu membantahnya karena dialah orang yang sangat mengerti perasaan raja yang sebenarnya. 있을 겁니다. 허니 그리 알고 안심하고들 돌아들 가세요. 예, 말씀드리려고 저희가 의주로 가던 중에 아니 그 아이일 걸세. Polisi Seo menemui raja melaporkan penemuannya tentang pesan batu. Ia meminta izin untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Raja berharap Dongi bisa cepat ditemukan. 이건 분명 동이 그 아이의 흔적이 맞을 게야. 가리는 게 뭐 그리 대수라고. 저 무사히 동이만. Senyum bahagia juga dirasa Tuan Hwan dan Yongdal setelah Chunso memberi kabar jika Dongi masih hidup. 그곳으로 가던 중에 잠시 도성에 들른 것입니다. 정말로 동이가 살아있단 말이지? 이 서찰을 제 오라버니께 전하면 곧 이리로 와주실 거예요. Dongi meminta Simbok untuk mengirim surat penting kepada Chunso di ibu kota. Saat di kantor pejabat, Simbok baru tahu jika ada seorang penerjemah yang baru saja didatangkan untuk tamu kehormatan. 어서 안으로 들러하게. 예, 나으리. 기방이 300냥이나 냈어. Dongi menemukan catatan pengeluaran Tuan Byun. Ia ternyata mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk menyewa satu tempat hiburan. Tak bisa dipercaya tempat hiburan yang dimaksud adalah milik Sulhe, giseng istana yang kini mempunyai bisnis besar di provinsi Uiju. 기방행수인 설이라 합니다. 그게 대책이십니까? 몰래. Simbok meminta bantuan Sulhe untuk menjadi mata-mata menguping pembicaraan Hejae dengan tamu dari King China.
Walaupun berteman, tapi Sulhe menolak permintaan Simwok karena ia harus profesional dalam bekerja. 나으리를 알게 된 지도 아마도 3년째인 듯합니다. 정말 사실이냐? 예, 영감. 지난 몇 달간 파직을 당했던 서중사관이 Pemecatan polisi Seo secara tak wajar akhirnya tercium oleh kantor pengadilan. Inspektur Ohyon melaporkan kepada Ratu Jang jika selama beberapa bulan, polisi Seo kerap mengerahkan prajurit untuk mencari seorang gadis. Ia lalu menyimpulkan raja mencari Dongyi karena merasa ada yang janggal atas penurunan Ratu In-hyun. 계집이라고요. 예, 이것은 분명 곧 끝날 시각이 오니 Untuk memastikannya, Ratu berencana menanyakan langsung kepada Raja. Ia pun menunggu di ruang kerja Raja yang saat itu masih kosong. Ratu membuka sebuah kotak yang begitu membuatnya penasaran. Melihat adanya sepatu pelayan istana yang begitu indah, membuat hati Ratu terkoyak setelah mengetahui sepatu tersebut sengaja dibuat untuk Dongyi. 이제껏 그런 마음으로 저를 보셨던 것입니까, 전하? Ratu tak menyangka selama ini Raja memendam perasaan kepada Dongyi. Di saat Ratu mengira dialah satu-satunya wanita yang Raja cintai, Ratu meninggalkan ruang kerja dengan perasaan kecewa dan membatalkan untuk menemui Raja. Nyonya Jung mengunjungi Ratu In-hyun untuk menyampaikan kabar baik jika polisi Seo sedang berusaha mencari jejak Dongyi di provinsi Uiju. Rupanya, kedatangan Menteri Perang di waktu yang bersamaan juga disaksikan oleh wanita penyidik lainnya yang menjadi suruhan Nyonya Yu. Seperti yang kita tahu di awal, Nyonya Yu memang kini dekat dengan Ratu Jang. Ia diangkat menjadi kepala kantor penyidik, sehingga berada di pihak Ratu Jang untuk menjadi mata-matanya. Nyonya Yu mengira Ratu In-hyun menggunakan staf istana sebagai rencana pemberontakan. Ratu meminta Nyonya Yu mencari bukti lain untuk memperkuat alasan tersebut. 은밀히 살피도록 하거라. 예, 마님. Simwok menyamar sebagai penerjemah agar mengetahui yang Hejai bicarakan dengan pria dari King China. 쉬운 일이 아니랍니다. 그만한 대가를 치를 거라고. Ternyata hal itu berkaitan dengan permohonan kepada King China untuk segera mengakui putra mahkota. Namun pria tersebut tak dapat memastikannya karena semua itu wewenang Kaisar Cina. Hejai mengatakan akan memberikan hadiah kepada pria tersebut jika ia mau mengusahakannya. 그만한 대가를 치를 거라고 말하게. 도대체 어디 계신 거지? Dongyi mengawasi Simwok dari kejauhan. Ia mendengar prajurit yang berniat menghabisi penerjemah jika sudah selesai melakukan tugasnya. 없애버리란 말이다. 쏙 물러가지 못하겠느냐? Adanya Dongyi di tempat itu dicurigai oleh para pengawal. Namun ia berkata jika akan menyampaikan pesan kepada pemilik tempat hiburan. 행서원께서 손님방에 혹 필요한 게 있으면 얼른 갖다 드리라고 하셔서요. Ia saat itu mengaku bernama Dongyi yang bekerja sebagai pelayan Tuan Byun. 동의? 예, 동의. Mendengar nama itu, Sulhe teringat tentang adik Dongju yang ia titipkan kepada Tuan Huan beberapa tahun silam. Pertemuannya dengan Dongyi membuat Sulhe merasa bersalah karena selama ini ia tak menanyakan kabar Dongyi kepada Tuan Huan. Dongyi meminta bantuan kepada Sulhe untuk menyelamatkan Simwok yang saat ini dalam bahaya. 심우택 나으리께 빨리 이 사실을 전해야 해요. 그래? 원하는 것은 무엇이든지 들어주겠다고. Simwok tak bisa mendapat info penting tentang hadiah apa yang akan diberikan Hejai kepada tamu King China karena ia keburu diusir Hejai karena bahasa Cinanya yang dianggap kacau. 什么都行. 자네 정도 실력이라면 차라리 내가 하는 게 나아. Singkat cerita, Simwok berhasil selamat oleh orang suruhan Sulhe. 당신들은 누구요? 서리 아가씨가 보내서 왔습니다. 따르시죠. 이제 알겠다. 등록유처는 국경지대 Dongyi 수빌지다. khawatir Hejai akan melakukan cara ilegal untuk mendapatkan pengakuan putra mahkota. Saat melayani tamu, Sulhe mendengar tentang adanya pustaka registrasi yang disebut oleh pihak King. Diketahui, pustaka registrasi adalah dokumen terpenting kerajaan yang memuat tentang kekuatan militer yang tak boleh diketahui negara lain.
Hejai rupanya berniat menjual dokumen tersebut untuk pengakuan putra mahkota. Seorang pejabat menuruti permintaan Hejai untuk mengambil pustaka registrasi yang saat ini tersimpan di kantor Gubernur Pyongyang. 습니다, 영감. 영감의 뜻에 따르겠습니다. 잘 생각하셨어. Seorang petugas membawa surat yang akan dikirim Simwok ke ibu kota. Mendengar nama itu, Hejai tak asing seperti mengenalnya. Setelah diingat-ingat, Simwok adalah pelajar yang mengirim petisi kepada raja sewaktu Selir Okjung belum menjadi ratu. 그 서찰을 보내달라고 한 자가 이름이 뭐라고 했나? Ia pun mencari surat yang ingin dibacanya. Alangkah terkejutnya Hejai ketika terselip nama Dongyi di sana. 이럴 수가. 어떻게 이럴 수가. 전동에. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari Dongyi di rumah pedagang Byun. 우리 그녀를 죽이지 못했단 말이지. 송구합니다, 영감. 빨리 말을 구해 의주로 가야 합니다. Sementara itu, perjalanan polisi Seo terhambat karena ia tak menemukan kuda pengganti. Petugas pos perbatasan mengatakan jika semua kuda dipakai oleh Hejai dan orang suruhannya. Polisi Seo tak menyangka apa yang sedang Hejai lakukan di provinsi yang juga terdapat Dongyi di sana. Namun ia tak bisa berangkat saat itu juga karena tak mungkin melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. 말씀밖에는 더 드릴 말이 없습니다. 네 이놈 그걸 변명이라고 하느냐? 닥치라! 내가 지금 얼마나 위험한 말을 하고 있는지 알고 하는 말. Dongyi yang akan melarikan diri dari tempat itu sempat dihalangi oleh Tuan Byun. Walaupun ia berkata harus bergegas menuju ibu kota untuk menyampaikan skandal Hejai dengan tamu dari King China. Tapi Tuan Byun tak mempercayai ucapan Dongyi dan menganggapnya sebagai omong kosong. Tak lama kemudian Hejai berhasil menemukan Dongyi dengan raut wajahnya yang begitu menyeramkan. 인연이 살아있었어. 뭔데? Setelah mencari Dongyi di rumah pedagang Byun, Hejai memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Dongyi. Hejai memastikan ia akan menghabisi Dongyi dengan tangannya sendiri. Tuan Byun tak bisa berbuat apapun untuk menghalanginya karena takut terlibat. Walaupun pelayannya memohon untuk melaporkan kasus ini kepada pihak 만약 berwajib. 그렇다면 빨리 이 일을 도성에 알려야 하지 않겠습니까? 영감이 동이를 끌고 갔는데 이 사실을 나더러 어떻게 발굴을 하란 말이야? 독한 년. Mengetahui Dongyi masih hidup dan berencana menghubungi ibu kota benar-benar membuat Hejai kesal. 들리느냐? 어떻게 된 거냐고 묻질 않느냐? 몇 단계냐? Seorang pengawal memberi kabar tentang adanya penerjemah palsu yang lolos dari pantauan. Dari situlah Hejai baru tahu jika yang menjadi penerjemah adalah Simwok Taek, kaum terpelajar yang sempat menentang dirinya dan Ratu Ujang. 뭐라? Hejai menyandera Dongyi untuk mengorek informasi siapa saja yang tahu tentang perbincangannya dengan King China. 빨리 말하거라. 말하란 말이다. Di sisi lain, Simwon berhasil kabur dari provinsi Uiju setelah Hejai meminta bantuan polisi untuk menangkapnya. Dengan alih-alih kaburnya penjahat dari pengasingan, sketsa wajahnya pun tersebar di beberapa titik. Polisi Seo menitipkan surat yang harus diberikan kepada Letnan Nam di ibu kota. 파발이 준비된 대로 이 사찰을. Setelah mencari hingga ke pelosok, Chunso berhasil mendapat kuda dari kamp militer. Bersama polisi Seo, ia bergegas menuju Uiju. Karena jika benar Hejai ada di sana, nyawa Dongyi pun dalam bahaya. 있다면 동이가 위험할지도 모릅니다, 나리. 가자. 가자. Nyonya Yu tiba-tiba mengumpulkan wanita penyidik untuk melakukan pelatihan di waktu yang tak biasa. Ternyata itu adalah bagian dari rencananya, agar bisa menyelipkan sesuatu ke dalam kamar Nyonya Jung. Kedua wanita penyidik ini terpaksa melakukannya karena tak bisa menolak perintah kepala penyidik. 그럼 어쩌니? 최고상급 마마님이 시키신 건데. Di sisi lain, Inspektur Oh Hyun sepertinya tengah melakukan suatu hal. Ratu terlihat sedang membaca sebuah surat. Ia yakin setelah ini rakyat akan membicarakan tentang Ratu In Hyun. Apakah ini berkaitan dengan rencana Nyonya Yu dan Inspektur Oh Hyun? Kita lanjut dulu ya. 없어지겠구나.
Di suatu malam, Ratu mendatangi Raja untuk mengatakan hatinya yang sedang gundah karena ada yang Raja tutupi tentang perasaannya. Walaupun di depan Ratu, Raja terlihat baik-baik saja. Ia merasa ketulusannya bertepuk sebelah tangan. Tampaknya Dongi kali ini benar-benar membuat Ratu patah hati. Sekalipun ia mengira Dongi kini telah tewas. 아니요, 그럴 리가 있겠어. 잘 왔어. 나도 마침 잠이 안 오던 참이었어. 곧 배가 떠나는데 왜 아직 소식이 없느냐고. Hejai kehabisan waktu karena tamu dari King harus meninggalkan Uiju. Tapi Hejai belum mendapat kabar dari seorang pejabat yang sedang mengambil pustaka tersebut. 말이라고 짓거리는 것이야. Ia pun tambah panik karena pengakuan putra mahkota terancam gagal. Ditambah lagi, Dongi belum mau berbicara apapun. 그녀를 데리고 와. Ia lalu memutuskan untuk menghabisi Dongi terlebih dahulu. Dongi mengatakan kebenaran tak akan pernah menghilang, sekalipun Hejai menghabisinya. 두렵지 않습니까? Ia mengungkap kejahatan Hejai yang semakin membuatnya sebal, karena Dongi sudah tahu semua rencana busuknya. 네 년이 먼저 가야 되겠다. 저를 죽인다고. 내 눈앞에서 네 년이 죽는 걸 꼭 지켜볼 것이야. Beruntungnya, Simwon datang untuk menyelamatkan Dongi di waktu yang tepat. Ia mengajukan menukar kebebasan Dongi dengan pustaka registrasi yang saat ini sudah ia dapatkan. Simwon mendapatkannya karena ia sangat dekat dengan Gubernur Pyongyang. 등록 유초. Hejai mempercayainya setelah mengecek identitas gubernur. Ditambah lagi belum adanya kabar dari pejabat yang ia suruh. Hejai menyetujui permintaan Simwon karena ia sudah terdesak oleh tamu King Cina. 먼저 Keduanya mengatur strategi untuk mencari bantuan jika Dongi dibebaskan. Dongi menuju rumah Sulhe untuk membantunya menyelamatkan Simwon dari tangan Hejai, karena hal ini berkaitan dengan kejahatan negara. 나리가 위험하세요. 뭐? 집 애들 보내게. 어? 가시죠, 아버지. Kekecewaan Oh Taepong masih berlanjut. Ia semakin tak peduli dengan biro musik yang memainkan orkestra dengan nada yang semrawut. Rupanya hal itu berkaitan dengan acara panen ulat sutra yang akan dilakukan oleh Ratu Jang. Para dayang tengah sibuk mempersiapkan acara tersebut. 진짜 어느 장단에 맞춰 춤을 춰야 될지 모르겠네 정말. 그러게요. 세상에, 꼭 거리에 있을 때 쓰던 비단처럼 감촉이 참 좋습니다. Kedua pelayan Ratu Inhyun terkejut saat melihat banyaknya barang mewah yang dikirim seseorang. Dengan bijaknya, Ratu meminta untuk menjual dan mengirim uangnya ke dinas sosial, karena merasa menggunakan pakaian sutra di tempat tinggalnya saat ini terlalu berlebihan. Ternyata semua itu adalah hadiah yang Raja berikan. Kepala Kasim yang mengirim hadiah itu pun mengatakan jika Ratu Inhyun kini terlihat kurus. 조금은 수척해지신 듯 하셨사옵니다. Raja merasa bersalah karena membuat Ratu Inhyun kian menderita. 베비의 얼굴을 보았느냐? 예. 네가 장희재 영감을 기방에 붙잡아 주세요. 시도는 해. Sulhe dan Dongi mencari keberadaan Simwon yang ternyata saat ini berada di gudang dekat pelabuhan. Sulhe berusaha mengulur waktu dengan mengundang Hejai dan tamunya ke tempat hiburan. 라이홀베이. 거기가 어디냐? 지금 장희재가 있는 곳이 어디냐? Sesampainya di Uiju, polisi Seo dan Junso mendatangi pedagang Byun. Betapa terkejutnya ia setelah tahu Dongi telah dibawa oleh Tuan Hejai. 여기 있는 걸 이미 알고 왔다. 발병물 쓸 수밖에 없다. Tak ada pilihan lain, polisi Seo harus menggunakan stempel kerajaan untuk meminta bantuan polisi mencari keberadaan Dongi. Prajurit kepolisian yang menjaga Simwon pun mulai meninggalkan tempatnya. 이게 대체 무슨 일이래? 의주관에 발병무가 내려져서 인가 창고를 지키던 군사들이 Dongi tak tahu jika kepergian prajurit berkaitan dengan stempel kerajaan yang ditugaskan untuk mencarinya.
Berkurangnya prajurit membuat orang suruhan Sulhe semakin mudah untuk membebaskan Simwon. Singkat cerita, He-jae berhasil mendapatkan pustaka register dan memberikannya kepada King China. Mengira semua urusan dengan King China sudah selesai, ia berniat menghabisi Simwon. Tapi ia terkejut anak buahnya tewas terkapar dan menghilangnya Simwon. 서영계가 의주에 나타나. 정소동사관이 의주 가나에 나타나 발병부를 제시하고 모든 군사들을 징발해가. He-jae memastikan itu adalah perbuatan Dong-yi yang meminta bantuan dari pihak lain. Keadaan semakin membuatnya pusing karena polisi Seo kini berada di Uiju dan mengerahkan seluruh prajurit polisi dengan stempel kerajaan. 천독이라는 붕괴다. 온 집안을 샅샅이 수색하라. 너희들이 찾아야 될 사람은 천독이라는 붕괴다. He-jae akhirnya memutuskan untuk kembali ke ibu kota karena belum tahu apa yang sedang polisi Seo lakukan di Uiju. 마주치는 건 골치 아프겠구나. Keduanya berlari secepat mungkin dan berpisah di tengah hutan karena ada suatu hal yang harus Simwon bereskan. 나으리! Beberapa lama kemudian, Dong-yi dan Sulhe sudah berada di kapal dan akan menyeberang ke ibu kota. Namun Simwon tak bisa ikut bersama mereka karena ia harus menaati aturan pengasingan dari kerajaan. Di luar dugaan, Simwon ternyata sudah menukar pustaka register yang asli karena ia telah menukar sampulnya. Hal itu ia lakukan agar He-jae gagal mendapat pengakuan putra mahkota dengan cara ilegal. Simwon berharap dengan pustaka tersebut, Dong-yi bisa membongkar kejahatan He-jae dan juga membebaskannya dari pengasingan. 내 마음대로 유배지를 떠날 수는 없다. 근데 대체 무슨 일로 급히 돌아오라는 밀지를 내리셨습니까? Setibanya di istana, Ratu lega karena He-jae mengatakan berhasil bernegosiasi dengan King China. Tapi sepertinya Ratu Jang akan mendapat masalah besar saat mendengar pengakuan He-jae jika Dong-yi masih hidup. 보세요, 오라버니. 그 아이가 죽지 않고 살아있다니 어떻게 말입니까? Ratu mengatakan jika Raja diam-diam memerintahkan polisi Seo untuk mencari Dong-yi. Mengira saat ini Dong-yi sudah tewas, Ratu sangat terkejut mendengar pengakuan He-jae yang sempat bertemu dengan Dong-yi di provinsi Uiju. 그 계집을 보았습니다. Ratu menyendiri di tempat yang sepi di saat derasnya hujan. Ia teringat akan ucapan peramal 8 tahun silam yang membaca masa depannya. Jika ada seorang wanita bercahaya dan diberkati surga yang bisa mengalahkan dirinya saat akan menjadi selir. Ia baru tersadar jika wanita yang selama ini menjadi saingannya bukanlah Ratu In-hyeon, melainkan Dong-yi. Ratu Jang harus waspada karena dirinya belum di atas kejayaan jika Dong-yi masih hidup. Karena inilah baru awal pertarungan yang sebenarnya. 종종 마마. Begitu juga dengan raja yang tak bisa tidur setelah polisi Seo melaporkan jika Dong-yi ditahan oleh He-jae di provinsi Uiju. Semua ini berkaitan dengan menghilangnya Dong-yi setelah kebakaran di kantor keuangan. Namun polisi Seo melarang raja untuk mengambil tindakan karena He-jae pasti akan mencari alasan untuk mengkambing hitamkan Dong-yi. Raja diminta untuk merahasiakan ini dari siapapun hingga mereka bisa menemukan Dong-yi dengan selamat. 이 모든 것을 덮어두셔야만 하옵니다. Ia tak bisa tenang hingga memutuskan untuk pergi ke kediaman polisi Seo. 당장 자비하라 했네. 예, 전하. Dong-yi dan Sulhe mendarat di Dosung lewat tengah malam. Hingga esok pagi, keduanya berjalan kaki tiba di sebuah gunung dengan pemandangan ibu kota yang sudah di depan mata. Mereka akan menemui pelayan Sulhe untuk mencari penginapan. 그곳쯤하게 가면 집사가 우리를 기다리고 있을 게다. 영감. Sementara itu, He-jae memerintahkan untuk memeriksa setiap orang yang akan memasuki ibu kota dengan menyebar sketsa wajah Dong-yi. Ia khawatir Dong-yi kembali ke ibu kota tanpa sepengetahuannya. 철저히 검문해야 할 것이야. 알겠느냐? 예, 영감. Melihat ketatnya penjagaan membuat Sulhe memutuskan untuk bersembunyi di rumah teman lamanya. 그럼
넌 어떻게 된 거야? 얼마만이니? Pelayan Sulhe membawakan tanda pengenal pria agar identitas Dongyi tersamarkan. 행방을 알지 못한다는 것입니다. 그럼 이 전나이는 대체 어디 있단 말인가? Banyaknya pengawal Hejae yang masih mencari Dongyi, Chunso menyimpulkan jika Dongyi bisa kabur dan masih dalam perjalanan ke ibu kota, karena Hejae pun belum menemukannya. Ia kembali ke kediaman polisi Seo untuk mengatur strategi. Mengira orang asing tengah mengintainya, Chunso menyerang keempat pria tersebut. 놈들이냐? 누구냐? Chunso tak mengetahui jika mereka adalah pengawal khusus raja yang sedang ada di kediaman polisi Seo. 예언자들이다. 웬 놈이냐? 자네 지금 무슨 짓을 하는 것인가? 이분은 주상전하이시다. Raja memaafkan kesalahpahaman itu karena Chunso belum pernah melihat raja sebelumnya. 마음에 담아두지 말거라. 내 이러고 있는데 임금인 줄 어찌 알았겠느냐. 군관 자천수라 했나? 예, 전하. 부디 소신의 무례를 엄히 벌하여 주시옵소서. Raja justru kagum dengan kemampuan bela diri Chunso yang begitu kuat mengalahkan pengawalnya. Polisi Seo mengatakan jika Chunso adalah kakak Dongyi. Walau tak memiliki hubungan darah, tapi keduanya tumbuh bersama dalam persaudaraan yang kental. Raja memberikan lambang kerajaan yang digunakan sebagai simbol jika yang polisi Seo lakukan berada di atas peraturan di negara Joseon. Karena ia tahu polisi Seo akan berhadapan dengan Hejae yang juga sebagai ketua polisi. 지금 당장이라도 포도대장을 잡아와 추궁하고 싶지만 Raja tak sabar untuk menginterogasi Hejae. Tapi ia akhirnya bersedia untuk mengikuti saran polisi Seo. Karena jika Hejae tahu Raja mencurigainya, akan semakin buruk dan mempersulit untuk menemukan Dongyi. Raja iri karena Chunso bisa mencari Dongyi, berbeda dengan dirinya yang hanya berharap tanpa melakukan apapun di istana. 그 아이를 찾아 나설 수 있다는 게 말이야. Ratu Jang merubah rencana panen ulat sutra yang sangat sulit diterima oleh pelayannya. Ia meminta upacara ulat sutra diadakan di luar istana agar rakyat bisa menyaksikannya. 그걸 제 손으로 키우나이까. Penasehat terkejut ketika mengetahui Dongyi masih hidup dan kemungkinan ingin menemui raja. Mereka harus menghentikannya ataupun membuat raja tak mempercayai ucapan Dongyi, sehingga usaha Dongyi akan sia-sia. 어떻게든 뿐 아니라 우리 남인들 모두의 목숨이 걸린 일이다. Prioritas mereka saat ini adalah menangkap Dongyi dan mengembalikan kepercayaan raja terhadap Ratu Jang. Karena keberhasilan Ratu Jang berpengaruh terhadap fraksi selatan, Inspektur Oh-yeon diminta untuk membantu Hejae melancarkan aksinya. 이 일을 해결하도록 해라. 알겠느냐? 예, 숙부님. 그게 두려웠다면 오래전 그때 널 외면했을 거다. Keesokan harinya, Dongyi menyamar sebagai seorang pria bersama Sulhe. 어서. Saat memasuki gerbang ibu kota, ia sempat dicurigai oleh prajurit kepolisian bawahan Hejae. 안 돼요. 그럼 언니하고 어르신은요? 가서 용목파기를 가져와라. Inspektur Oh-yeon mengenali Sulhe karena sempat menjadi gisaingnya dulu, sehingga meloloskannya dari pemeriksaan. 영감, 들어갈 수 있는 거예요? 가자. Hejae bergegas menemui Ratu Jang begitu menerima surat darinya, tapi Ratu saat itu sudah berada di luar istana. Ia yang sedang melakukan upacara panen ulat sutra, tiba-tiba pingsan setelah minum teh di acara perjamuan. Rupanya itu adalah bagian dari rencana Ratu Jang yang sengaja menyakiti dirinya sendiri untuk mendapat simpati raja. 그렇다면 지금 중전의 상태가 어떤가? Raja panik mengetahui Ratu Jang kritis setelah minum teh beracun. Ratu tergolek lemah saat mendapat pengobatan anti racun dari tabib kerajaan. 평가 보령단을 내오거라. 어서. 네. Nyonya Yeon panik dengan keadaan anaknya. Hejae tak menyangka Ratu nekat mengambil resiko nyawanya sendiri demi mempertahankan posisinya di istana, karena takut Dongyi akan membongkar rahasianya.
Sulhe gagal menemui polisi Seo dan Chunso di biro kepolisian karena keduanya dikabarkan mengundurkan diri sejak 4 bulan yang lalu. Selain itu, kabar Ratu Jiang diracun kian menyebar ke ibu kota. Harapan Dongyi muncul saat melihat Tuan Huan dan Yongdal untuk menyampaikan pesannya kepada raja. Tapi ia tak bisa mendekat karena keduanya diikuti oleh pengawal Hejae. Sepertinya semua orang yang dekat dengan Dongyi juga diawasi. Dongyi harus mengantarkan bukti kepada raja sebelum Ratu Jiang memfitnah Ratu Inhyun yang meracuninya. Kekacauan rupanya sudah diperkirakan terjadi, mengingat fraksi selatan akan menyerang fraksi barat sebagai penyebab kritisnya Ratu Jiang. Hal itu juga yang sedang dibahas di kantor penyelidikan istana. Taesuk dan Oh Hyun mempengaruhi raja jika seseorang meracuni ratu karena mengetahui ratu akan keluar istana untuk sebuah acara. 저질렀는지 그 진상을 철저히 밝혀주시옵소서 전하. 물론 저지간다고 전화할래. Dongyi menemukan cara menjadi pelayan pembawa air agar dapat masuk ke istana. Sulhe tak yakin karena pastinya akan banyak orang yang mengenali Dongyi. Tapi Dongyi tetap mencobanya. Ia mendaftar sebagai pelayan air dan memiliki akses masuk ke istana. Oh yang sempat melihat Dongyi dari kejauhan, tapi ia ragu mengingat Dongyi sudah lama meninggalkan istana. 야, 동이 그녀라고 꼭 닮았네. 아유, Dongyi mencari cara bisa masuk ke kediaman raja seaman mungkin, tapi ia ketahuan oleh pengawal kerajaan. 넌 누구냐? 야! 뭘 하고 있었느냐 말이다. Raja yang sempat mendengar kegaduhan itu meminta kepala Kasim untuk mengeceknya. Raja yang mendengar kegaduhan itu meminta kepala Kasim untuk mengeceknya. Dongyi memohon agar diizinkan menghadap raja karena ada hal penting yang harus ia sampaikan. 지금 전하의 심기가 불편하오니 소란스럽지 않게. Raja sempat mengenal suara itu, tapi fokusnya beralih karena seorang dayang menyampaikan jika ratu telah siuman dari kritisnya. Dongyi diseret pergi dari kediaman raja karena dianggap mengganggu ketertiban. 살아남지 못할 것이다. Dengan air mata palsunya, ratu merasa bersalah karena membuat raja khawatir. Ia pun berakting seolah dirinya lah yang menjadi korban. 괜찮다니. 내가 얼마나 놀랐는 줄 아시오. 이 자리를 빼앗길 수 없기 때문이에요. Kecerobohan ratu membuat Hejae cemas. Ratu mengatakan jika ia tak bisa melakukan apapun untuk mempertahankan posisinya, karena semua ini adalah mimpinya sejak kecil yang terlahir dari ibunya yang seorang budak. Ratu mengatakan lebih baik kehilangan nyawanya daripada kehilangan cinta raja dan tahtanya saat ini. 이 나라 교태전의 주인이 되겠다는. Hejae berkata jika selanjutnya adalah tugasnya untuk mempertaruhkan nyawa melindungi Ratu Jiang. Ia berjanji akan menghabisi Dongyi dan Ratu Inhyun agar saudarinya bisa hidup tenang. 아버님은 꼭 그래야 할 것입니다, 마마. Raja dibuat bingung siapa yang telah meracuni Ratu Jiang. Di saat ia sudah percaya jika Ratu Inhyun meninggalkan istana akibat dijebak. Tapi kini justru Ratu Jiang yang sedang diincar. Keadaan semakin rumit baginya untuk mengetahui siapa yang bersalah. 송구합니다, 전하. Dongyi mendapat haigem dari Sulhe yang merupakan peninggalan dari Dongju. Sulhe berkata jika Dongyi lebih membutuhkannya saat ini karena bisa membuatnya merasa lebih baik saat kesepian. Polisi Seo akhirnya menemukan jejak Dongyi dari teman Sulhe. Ia mengatakan jika mereka kini dalam perjalanan ke ibu kota. 도성으로 간다고만 들었습니다. 지금 이 아이는 어디 있습니까? Rasa penasaran Oh yang semakin bertambah ketika ia mendatangi bagian pelayan air untuk memastikan wanita yang mirip dengan Dongyi. 설마 저게? Suatu kebetulan, Dongyi mendapat tugas mengantar air untuk mencuci pakaian di kediaman ratu. Ia melihat adanya sisa kerang yang tak biasa berada di tumpukan baju kotor.
Dongyi mengingat jadwal kantor penyidik melakukan inspeksi di tiap bagian istana. Dari situlah ia yakin bisa bertemu dengan Nyonya Jung di tempat pencucian. 숯방. 그래, 세탁방이야. Dongyi menyelipkan pesan di sebuah ruangan kepala pelayan yang merupakan bagian Jung Im untuk memeriksanya. Di saat yang bersamaan, Nyonya Yu juga ingin menyelidiki adakah pelayan istana yang terlibat dalam kasus Ratu Jiang. 궁녀들 동향에 수상한 것이 없는지 더욱 각별히 살펴야 할 것이다. 알겠느냐? 예. Di tempat itu, Dongyi bisa melihat Jung Im dan Nyonya Jung, tapi ia tak bisa berbicara sedikit pun karena adanya Nyonya Yu yang terus mengawasi. 뭘 하느냐? 어서 시작하거라. 예. Nyonya Bong khawatir karena sepertinya kepala penyidik kini mengincar Nyonya Jung. Setelah kasus racun, semua pendukung Ratu Inhyun diberitakan akan diselidiki satu persatu. Nyonya Jung merasa aman karena ia tak berbuat kesalahan apapun atau perbuatan yang menyimpang. Di luar dugaan, Dung Im ternyata menemukan catatan yang Dongyi selipkan di kamar tersebut. Dongyi menggunakan kode yang hanya bisa dibaca oleh Jung Im. Keduanya akhirnya mengetahui jika Dongyi saat ini menyamar sebagai pelayan air. Saat memeriksa apakah pesannya sudah diambil, Dongyi justru dituduh sebagai pencuri. 하가님, 설마 들어가 봤더니 이 계집이 우리 방을 뒤지고 있잖아. 뭐? 뭘 아느냐? Namun kejadian itu terselesaikan ketika Nyonya Jung melihat Dongyi dari kejauhan. Ia menatap Dongyi dan memeluknya dengan penuh haru. Begitu juga dengan Jung Im yang tak bisa menahan air matanya. 동이야. Keduanya tak menyangka jika Dongyi masih hidup dan berada di istana. Padahal saat ini polisi Seo, Chunso, bahkan raja sekalipun sedang mencari Dongyi. 서종사관 나으리도 네 오라버니도 그리고 전하께서도. Kepala menteri mengkhawatirkan kondisi buruk akan menimpa istana karena para pendukung Ratu Inhyun kemungkinan terlibat dalam kasus racun Ratu Jiang. Hal itu diperkuat dengan adanya pertemuan wanita penyidik dengan menteri perang tepat sebelum Ratu melakukan upacara panen. Sepertinya pertemuan Nyonya Jung dan menteri perang di pondok Ratu Inhyun digunakan fraksi selatan sebagai jebakan. Ditambah lagi adanya surat yang sengaja Nyonya Yu letakkan di kamar Nyonya Jung. Raja tak mempercayai semua itu, tapi kenyataannya itulah hasil dari penyelidikan Biro Pengadilan. 서로 주고받은 서찰까지 나왔다고 하옵니다, 전하. Nyonya Jung bergegas melaporkan keberadaan Dongyi di istana kepada raja, tapi ia keburu ditangkap oleh Biro Pengadilan atas tuduhan konspirasi dengan Ratu Inhyun. 마마의 시혜를 도모했다니요. 이는 참혹한 무고입니다. 무고인지 아닌진 조사를 통해 명백. Begitu juga dengan menteri perang yang sangat geram dengan fitnah yang dibuat fraksi selatan. 저 죄인을 끌고 가라! Keadaan di pondok Ratu Inhyun tak jauh berbeda. Beberapa preman suruhan Nyonya Yeon berusaha untuk menghancurkan tempat tinggalnya. Dongyi cemas menunggu kabar baik dari Nyonya Jung. Namun Dongyi justru melihatnya tengah dibawa Biro Pengadilan. 철저히 감시해라. 그 개짓말이네. 장희재 그 자식이 찾아 헤매고 다니는 도망친 그 궁녀. Oh Taepong menemui Inspektur Oh Hyun tentang adanya gadis yang mirip dengan Dongyi di istana. Hal itu rupanya juga didengar oleh He Jae. Ia langsung mengerahkan prajurit untuk menangkap Dongyi dan segera membawa ke hadapannya bahkan dalam keadaan tak bernyawa sekalipun. 반드시 그년의 시신이라도 내 앞에 가져와야 할 것이야. 알겠니? 가자! Keselamatan Dongyi kini di ujung tanduk karena keberadaannya di istana justru terlebih dahulu diketahui oleh He Jae. Dongyi bersembunyi saat mengetahui Biro Pengadilan membawa semua pelayan air untuk diperiksa. Keadaan di istana rupanya semakin menggila dengan ditangkapnya orang yang tidak bersalah. 이런 젠장! Dongyi berhasil mengelabui petugas dengan sepatunya.
Ia pun berhasil keluar dari istana tanpa adanya petugas yang mencurigainya. Chunso ternyata berada di kediaman Yongdal untuk meminta bantuannya mencari Dongyi di penginapan kecil. 조심해야 하네. 예, 형님. 설이야 씨? Tak diduga, ia juga bertemu dengan Sulhe. Tapi Chunso terlambat karena Dongyi saat ini sudah masuk ke istana dan belum juga kembali. Dongyi berada di titik terendahnya karena orang-orang yang bisa membantunya justru terlibat masalah dan sangat sulit untuk ia temui. Raja yang sedang frustasi keluar istana untuk mendatangi kedai tempatnya minum bersama Dongyi, berharap bisa menghilangkan kerinduannya kepada Dongyi. 이것은 그 해금가락이 아니냐? Suara Haegem yang begitu menyentuh hati membuat Raja mencari seseorang yang sedang memainkannya. Raja mengikuti suara itu yang akhirnya mengantarkannya kepada Dongyi yang saat itu sedang putus asa. Apakah yang akan Dongyi ucapkan setelah bertemu dengan Raja? Nantikan video selanjutnya ya guys. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. 내가 보는 사람이